kami sebagai tim sekolah penggerak ada saya dan PMO itu Project Management Office itu dilaksanakan secara online atau daring. Untuk yang PMO Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasul. Dan Bapak Ibu guru seluruhnya SMP Negeri 2 Bangrejo yang pada hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan PMO di tahun dapat kita tingkatkan sehingga kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik kita menjadi jauh lebih baik. Itu harapannya. Jadi refleksi itu kita lakukan bersama-sama, kemudian apa yang sudah baik dilakukan di sekolah ini, apa yang belum baik dilakukan sekolah ini, kemudian akar masalahnya apa, kendalanya apa, solusinya apa, kita cari bersama-sama. Setelah kita tahu solusinya, kemudian kita mencari tindak lanjut, rencana tindak lanjut. Dan PMO ini berlaku selama 2 bulan ke depan. Artinya 2 bulan ke depan seharusnya PMO itu kemarin kita lakukan di awal Agustus. Tetapi karena bulan Agustus ini kegiatannya sangat padat, maka kita hanya bisa mampu melakukan saat ini, sehingga waktu kita melakukan kegiatan tindak lanjut itu berproses sebelum bulan Oktober. Rencana tindak lanjut atas solusi yang kita tetapkan untuk mengatasi segala masalah dan kendala yang kita miliki di sekolah kita itu dapat kita selesaikan bersama-sama. Yang jelas saya nanti akan mengawal Bapak Ibu semuanya di sini bagaimana nanti proses pembelajaran di sekolah kita itu akan semakin meningkat di tahun kedua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti di tahun kedua untuk komite pembelajaran yang di tahun pertama kemarin itu diwakili oleh Bu Niha dan Bu Endang Erna, maka kemarin kita sudah bersepakat bahwa nanti di tahun kedua, karena tuntutan kita akan semakin tinggi terutama di digitalisasi pembelajaran, dan alhamdulillah di tahun ini, di tahun kedua ini kita sudah memulai digitalisasi pembelajaran dengan membuat satu Google Site untuk menyimpan segala dokumen kegiatan pembelajaran dan dokumen-dokumen lain yang telah kita lakukan itu agar dapat terkumpul dan mudah untuk diakses dan mudah untuk kita lakukan perbaikan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan mungkin dari tahun ke tahun. Saya yakin dengan semangat dan kerja keras kita semuanya, dengan kekompakan kita bersama, kita pasti bisa. Itu ya. Jadi kenapa saya pilih Pak Gige untuk melanjutkan kegiatan Lokakarya. Jadi Pak Gigi nanti bertugas untuk mengikuti kegiatan Lokakarya, karena nanti Pak Gigi dan Bu Niha akan saya beri tugas untuk mempresentasikan bagaimana dokumen digital kita kepada fasilitator, kepada sekolah-sekolah lain yang memang lebih dulu sudah melakukan. Jadi nanti Bu Endang Erna akan bertugas di internal sekolah terkait mengawal proses pembelajaran bersama Pak Gigi di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan PMO ini nanti bisa kita sepakati bersama, sehingga kegiatan yang nanti kita pilih betul-betul mampu kita kawal bersama, kita lakukan sesuai dengan komitmen yang kita miliki. Ya, jadi hanya saya akan sekedar memberikan gambaran bahwa yang sudah kita lakukan itu sudah baik. Tetapi yang saya lihat satu, bagaimana Bapak Ibu dalam menyusun modul pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu banyak mengadaptasi modul-modul ajar yang sudah disiapkan di dalam kumpulan MDMP atau di dalam hasil karya di PMM, atau bisa jadi mungkin dari berbagai praktek baik kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan baik melalui di
pelatihan mandiri PMN atau webinar atau kakalian atau seminar atau pelatihan-pelatihan lain yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui dan kita sampaikan bersama bahwa di rapor pendidikan capaian kita di tahun 2024 itu betul-betul memang alhamdulillah di 6 indikator utama itu sudah berwarna hijau, meningkat naik dengan kategori baik. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang memang butuh sentuhan kita agar nilai di tahun berikutnya nanti, di AN nanti nilainya akan semakin meningkat. Dari mana kita bisa tahu nilai kita meningkat? Dari hasil ANBK yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau Bapak Ibu memang melakukan proses pembelajaran itu betul-betul berbasis peserta didik, saya yakin anak-anak itu akan membagi pengalaman yang diberikan itu dengan cara memilih jawaban yang memang sesuai gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu memang cara ngajarnya itu seperti zaman dahulu, maka anak-anak juga tidak akan mungkin bisa memiliki pengalaman yang baik untuk memang gurunya tidak pernah melakukan ini. Tapi kalau Bapak Ibu pernah, walaupun mungkin tidak terlalu bervariasi, tetapi minimal ada satu hal baru yang diberikan untuk anak-anak di dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak dalam mengikuti pembelajaran itu betul-betul bisa nyaman, bisa senang, kemudian tertarik. Kemudian saya yakin Bapak Ibu juga tidak hanya mempedulikan bagi anak-anak yang memang sudah siap, tetapi bagaimana anak-anak yang juga belum siap belajar untuk juga ikut difasilitasi. Dan saya mohon Bapak Ibu juga nanti juga ikut bagaimana memanfaatkan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif yang sudah kita lakukan bersama-sama, baik melalui aplikasi Aku Pintar ataukah melalui home visit serta tes potensi akademik yang sudah kita lakukan bersama-sama, agar apa yang sudah kita lakukan nanti itu tidak menjadi satu hal yang sia-sia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bersama-sama saling berbagi, saling memberi masukan, ide, pendapat untuk kebaikan proses pembelajaran dan hasil belajar anak-anak kita di tahun 2024-2025. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan satu hal yang positif dan betul-betul bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Kristianisi kami ucapkan terima kasih atas pengantar yang sudah dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah, yang pastinya dari akar masalah yang muncul kemudian kita cari solusi bagaimana masalah itu nanti akan bisa terpecahkan, dan yang jelas bagaimana tidak lanjut dari permasalahan itu akan kita laksanakan kegiatan yang nantinya untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya presentasi tentang PMO level sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiki Rian Permana SPD. Yang ini kita sudah melaksanakan observasi kelas yang kemarin ditunjuk ada 6 guru, dan itu sebagai guru model, dan mungkin nanti selanjutnya guru modelnya akan bergantian dengan yang belum pernah itu. Monggo Mbak Kiki untuk menyampaikan permasalahan dari sekolah kita yang sudah disampaikan di PMO level sekolah tahun kedua SMP Negeri 2 Bangurejo dengan branding sekolah berkelas. Pak, es breaking dulu dong, ben gak tegang. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan itu tadi tentang PMO, kita es breaking dulu. Monggo, biar tidak ngantuk. Dia apa lagi itu? Duduk apa berdiri? Berdiri. Terus saya cari apa Pak? Yang seger-seger yang berjoget.
bunga serasi. Nih, bunga serasi di tepi selokan. Meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang saya sayang. Bukan kami ya, saya. Soalnya yang ngomong saya. Next. Visi sekolah kita itu adalah terwujudnya generasi unggul, berkarakter, berwawasan global, dan peduli lingkungan yang diakronimkan menjadi Tegel Kawal dan Dukung. Singkatan ini ya, Tegel. A1, numerasi A2, karakter A3, iklim keamanan sekolah D4, iklim kebenekaan D8, dan kualitas pembelajaran D1. Tetapi dari itu semua ada indikator yang mengalami penurunan, yaitu di dalam pengalaman pelatihan PTK di C3 di bagian partisipasi dalam PMM yang awalnya 100 menjadi 57,15. Mungkin kita jarang buka PMM ya. Jadi di sana itu progresnya terbaca kok jarang dibuka. Makanya turun. Dulu waktu sering buka waktu anyar-anyare PMM itu kan yang paling jos bukannya Bu Tati sama Bu Inggit itu sampai dapat sertifikat 40 ya, Bu Tati. Kemudian setelah sudah dapat banyak, terlewati lagi, ditindih lagi dengan kegiatan-kegiatan yang baru, makanya PMM-nya masih dilupakan karena ketindih dengan kegiatan-kegiatan baru. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berbasis penggunaan media digital itu sudah dilakukan oleh sebagian guru ya. Itu di dalam observasi kemarin sudah ada beberapa guru menggunakan media digital. Hasil dari observasi pembelajaran di kelas yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut pelatihan peningkatan kompetensi guru atau pelatihan mandiri di PMM. Kemudian peningkatan literasi dan numerasi terus diupayakan melalui program Serasi, Selasa Berliterasi dan Bernumerasi. Selanjutnya adalah asesmen diagnostik non kognitif. Itu juga sudah telah dilakukan setiap awal tahun, yaitu menggunakan yang pertama aplikasi Aku Pintar ya, untuk mengetahui gaya belajar dari siswa, kemudian dari home visit ya, itu untuk menentukan profil siswa, dan yang ketiga tes potensi akademik, di mana tes potensi akademik itu masuk pada asesmen diagnostik kognitif ya, untuk mengetahui kemampuan awal. Yang diteskan itu adalah 4 mata pelajaran kan kemarin, yaitu IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Jadi itu bisa digunakan untuk lampiran asesmen diagnostik di dalam modul ajar Bapak Ibu ya, yang besok ini akan kita susun bersama supaya biar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik kita. Kemudian selanjutnya penumbuhan karakter profil pelajar Pancasila melalui P5A juga masih perlu dievaluasi secara kontinu pada asesmennya. Nah, pada poin yang ini untuk P5 itu sebenarnya setiap hari, setiap jadwal P5 fasilitator itu memberikan nilai
kepada peserta didik. Misalkan di hari Kamis di kelas 7A misalkan fasilitatornya si A, Bapak A misalkan. Nah, setiap hari itu memberikan penilaian. Yang dimunculkan apa saja? Nah, yang membuat penilaian itu adalah koordinator. Oke. Jadi usahakan untuk minggu berikutnya koordinator membuat rubrik penilaian yang akan digunakan setiap kali pertemuan, dan itu nanti hasil penilaiannya itu direkap kemudian disetorkan kepada guru BK. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui capaian. Kalau ada di dalam kelas tersebut ada yang belum tercapai, itu nanti adalah tugas guru BK untuk melanjutkan di kelas itu pada jadwalnya. Intinya guru BK kan sekarang masuk kelas. Nah, tugas dari guru BK adalah melanjutkan P5-nya itu untuk menuntaskan capaian anak-anak yang nilainya masih belum tuntas. Misalkan di 7A siswa sebanyak 32 misalkan. Setelah kegiatan P5 dan dinilai oleh fasilitator, ada sebanyak 10 siswa yang belum tuntas. Misalkan di dimensinya misalkan di mandiri, di gotong royong atau sebagainya ya. Nah, itu nanti tugas fasilitator dan guru BK saling berkolaborasi untuk menuntaskan anak-anak yang nilainya itu tadi belum tuntas. Jadi guru BK masuk ke kelas 7A sesuai jadwalnya. Nah, kemudian anak-anak yang belum tuntas nilainya itu bagaimana caranya, strateginya bagaimana, itu harus dituntaskan. Kemudian bagaimana yang nilai anak-anak yang sudah tuntas, itu juga dikasih penguatan agar nanti melanjutkan ke dalam tema berikutnya biar lebih mudah. Jadi guru BK masuk ke kelas itu mempunyai 2 strategi. Strategi yang pertama untuk menuntaskan anak-anak yang capaian P5-nya itu nilainya belum tuntas. Itu dengan tema yang sama. Misalkan tema demokrasi. Misalkan di dalam kelas ada 32 siswa yang misalkan yang 20 sudah tuntas, sudah muncul nilai-nilai karakternya, entah itu gotong royong, berkebinekaan dan lain sebagainya, sudah muncul. Kemudian yang 12 siswa itu masih belum muncul. Misalkan salah satu dinilai karakternya ada yang belum muncul, yaitu nilai mandiri misalkan. Anak itu belum bisa untuk dinilai sebagai mandiri karakternya. Nah, itu nanti tugas guru BK untuk memberikan pengarahan, pengarahan atau strategi-strategi lain supaya anak itu tadi bisa muncul nilai karakter mandirinya. Tetapi temanya tetap suara demokrasi, misalkan seperti itu. Next, komunitas belajar menjadi ruang belajar yang efektif bagi guru dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembelajaran. Tapi di sini komitmen bersama sebagai tanggung jawab bersama juga perlu terus dijaga. Guru perlu berkomitmen bersama untuk menyelesaikan pelatihan mandiri topik di PMM sebagai tuntutan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai bagian pengalaman belajar sepanjang hayat. Jadi di dalam PMM itu di topik-topiknya itu memang beberapa itu juga mempunyai pengaruh penting ya.
untuk meningkatkan kompetensi kita dalam pembelajaran di kelas. Ada di situ kan ada yang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian asesmen, P5-nya juga ada. Kemudian kemarin itu juga saya menuntaskan yang kalau nggak salah itu pelajarannya anak TK ternyata ragam budaya apa itu lupa saya. Nah di situ saya belajar mempelajari yang ada di topik itu, ternyata di dalamnya itu tentang diferensiasi, tetapi karena inti dari topik itu materinya untuk anak TK, jadi ya bagaimana cara mendiferensikan pembelajaran di jenjang TK atau PAUD. Jadi nggak terlalu saya pahami betul gitu, soalnya anak TK ini sebenarnya untuk sertifikat. Gitu. Tetapi sedikit-sedikit saya juga memperhatikan, menyimak betul tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di jenjang TK atau PAUD. Itu. Jadi Bapak Ibu di PMM itu memang banyak sekali ya tentang pelatihan-pelatihan mandiri yang isinya memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya di sini masih ada beberapa guru yang belum mengembangkan atau memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik dari tahun ke tahun. Nah, di sini mohon maaf, ya, kita tuliskan seperti ini karena hasil dari observasi kita, kemudian kita lihat di Google Site beberapa modul ajar itu memang belum ada yang, mohon maaf, dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik kita. Jadi usahakan untuk kedepannya kita belajar bersama untuk menyusun, memodifikasi modul ajar yang sudah ada. Kita sesuaikan ya dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita. Kemudian hasil observasi pembelajaran di kelas bersama kepala sekolah dan rekan sejawat dalam berbagi praktik baik, ditemukan guru yang masih fokus pada murid yang aktif saja. Nah, pada poin ini memang kita secara tidak sadar ya mungkin ya, pada waktu mengajar di dalam kelas kita hanya fokus untuk anak-anak yang aktif. Kita nggak sadar bahwa ada beberapa anak mungkin yang masih kurang aktif, yang belum kita kasih perhatian khusus di mungkin ya, karena kita juga sibuk. Ada yang tanya, Pak ini gimana Pak, ini gimana Bu, ini gimana. Nah sementara anak yang kurang aktif itu kan biasanya diam saja. Kita kan biasanya sibuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang aktif seperti itu kan ya. Itu jadi kita depannya akan bersama-sama ya untuk mengatasi hal seperti itu, terutama untuk siswa-siswa yang masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Makanya kita adakan kan di sini komite pembelajaran, ya nanti tujuannya ke situ. Kita saling sharing berbagai strategi pembelajaran, bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan seperti itu untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif, dan pelayanan kita di dalam kelas itu kira-kira yang pas, yang enak itu bagaimana. Ya nanti untuk ada waktu sendiri mungkin untuk membahas itu tadi. Next. Kemudian di sini akar masalah kita itu dari beberapa
temuan-temuan tadi itu yang pertama itu modul ajar belum dikembangkan sesuai kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Jadi nanti kita adakan apa itu namanya THI, IHT. IHT tanggal berapa? Enggak, nanti aja. Oh, tanggalnya menyusul nggih. Jadi kita sudah punya rencana untuk itu tadi IHT penyusunan modul ajar. Kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu juga masih perlu dikembangkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka. Nah, memang pada poin ini pembelajaran berdiferensiasi itu juga sulit, sulit. Saya katakan sulit karena apa? Karena kita kan harus melayani kebutuhan peserta didik. Misalkan kalau kita pakai gaya belajar misalkan ada auditori, visual, kinestetik, kita harus menyiapkan tiga-tiganya itu. Oh, saya saja kemarin itu juga ada yang luput, sudah menyiapkan itu ternyata luput. Ada yang kelendrang, ada yang tidak saya layani. Saya kemarin observasi itu, saya sebagai guru model itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi ya. Itu ada masalah yang saya nggak sadari, ternyata yang menyadari Bu Kris sendiri kemarin ya. Saya nggak menyadari ternyata kekurangan. Jadi saya nggak melayani bagi anak-anak yang waktu pembelajaran saya itu tidak membawa HP itu untuk diferensiasi kontennya. Jadi karena waktunya mepet, jadi saya nggak kepikiran. Biasanya saya gunakan yang tidak membawa HP itu saya buatkan lembaran sendiri. Karena itu waktunya mepet ya, karena saya juga yang pertama ditunjuk yang pertama, hari pertama itu, makanya ya mohon maaf. Ya itu kan alibi. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kita juga perlu memahami betul ya. Kita kalau misalkan masih belum paham, kita belajar bersama di dalam PMM itu kan ada di situ pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya dapatkan dari saya mengikuti guru penggerak itu, ternyata di situ tidak harus semua itu ditampilkan. Ya. Jadi boleh yang kontennya, boleh yang prosesnya, boleh yang produknya, dan sekarang ada lagi diferensiasi lingkungan belajar yang baru. Oke. Saya juga belum tahu itu seperti apa. Kemudian hasil pelatihan belum diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini kita sudah mengikuti beberapa pelatihan, webinar dan lain sebagainya, itu juga masih belum diterapkan di dalam pembelajaran di kelas nih. Itu nanti untuk depannya kita harus berusaha untuk menerapkan apa yang sudah kita dapat dari misalkan di webinar, kemudian di PMM, kita coba untuk menerapkan di dalam kelas. Kemudian pelatihan mandiri melalui PMM juga belum secara kontinu dilakukan oleh guru, karena ya mungkin kita disibukkan dengan ini itu jadi lebrang. Nah, ya. Jadi kita harus bisa bersama-sama ya, mengikuti pelatihan di PMM. Kemudian mohon maaf, ini temuan berikutnya beberapa guru mungkin terganggu kondisi kesehatannya ya, seperti Yun Sewu, Pak Kaye, mungkin Pak Rino Gampang Mumet berkunang-kunang gini tuh. Kemudian kualitas
komunitas belajar di sekolah belum dijadikan sebagai tempat belajar bersama dalam berbagi praktek baik yang dianggap penting dan nyaman. Nah, jadi untuk komunitas belajar memang teman-temannya itu belum kita maksimalkan untuk, padahal komunitas belajar itu kan di situ untuk berbagi pengalaman-pengalaman praktek baik tentang pembelajaran. Sementara kita yang sudah kita lakukan kan masih berupa pembuatan kemarin buku selesai, kemudian media pembelajaran. Jadi untuk menguatkan diri kita sendiri masih seperti itu. Next. Di sopone. Yo se abis. Wes. Kemudian Refleksi dari hal yang sudah berjalan baik. Nah, ini yang sudah berjalan baik, deh. Di sini pendidik secara berkelanjutan juga telah bersama-sama itu saling berkolaborasi meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai pelatihan seperti mengikuti webinar, seminar, lokal karya, kemudian praktek baik dalam kelompok antar satuan pendidikan, praktisi atau mahasiswa perguruan tinggi, pelatihan mendidik pada PMM, observasi kelas antar sejawat, antar teman sejawat. Nah, dulu kan juga pernah kita mengikuti pelatihan dari mahasiswa perguruan tinggi itu ya, beberapa media pembelajaran, pembuatan media pembelajaran itu lupa saya ada. Zebeto, kemudian ada sing buat video. Capcut. Bukan. Lupa saya. Oke itu. Mungkin bapak guru yang lain ada yang belum mengikuti waktu pelatihan itu kan diadakan secara virtual ya. Di waktunya sore, kayak kesel-kesel Lempoh wes. lagi. Kapan turun? Wes dasaran wis nyaman nyantai nang buka laptop Zoom. Gak longgar sampean. Cumin terus sampai turun. Kemudian poin berikutnya yaitu observasi kelas bersama rekan sejawat itu sudah dilakukan secara bergantian dan dilanjutkan diskusi dan refleksi ya. Ini kan kemarin sudah kita lakukan ya. Kemudian untuk kedepannya nanti kita gantian guru modelnya. Ya, gantian guru modelnya siapa? Misalkan kemarin yang jadi guru model saya, yang mengobservasi saya itu nanti gantian jadi guru model. Kemudian beberapa guru juga terus bersama-sama berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai media digital yang menarik. Ya, jadi di dalam pemanfaatan media digital itu Bapak Ibu juga sudah bagus semuanya ya, menggunakan PowerPoint, menggunakan Wordwall, Quizzes dan lain sebagainya itu sudah bagus. Next. Kemudian kekompakan dan kolaborasi bersama. Jadi harus kompak dan selalu bersama. Nah, gini. Dalam menyelesaikan berbagai masalah antar guru melalui diskusi dan refleksi. Kemudian semangat untuk terus belajar bersama dalam komunitas belajar. Peningkatan digitalisasi pembelajaran sudah mulai dilakukan dan sudah terus dikembangkan. Refleksi dari hal yang belum berjalan baik. Ya. Di sini ada temuan-temuan ya. Kesadaran beberapa guru untuk mengembangkan diri masih perlu ditingkatkan. Jadi mungkin yang poin pertama ini ya, mungkin yang harus kita tingkatkan. Jadi
mohon maaf jangan sampai kita tidak mengikuti era, tuh bahasa ini. Yes, jos. Mbak Arina. Kemudian poin yang kedua, pemenuhan fasilitas belajar yang menunjang digitalisasi juga masih perlu dilakukan. Nah, kita kan di dalam kelas mungkin Bapak Ibu banyak yang komplain ya. Banyak yang komplain yaitu tentang LCD terutama. LCD. Jadi banyak beberapa LCD mungkin yang sudah waktunya ganti mungkin kayak gitu. Ya. Nggih Pak Maun, erane kan era wis busuk wae. Terus saya berpesan untuk penggunaan LCD, ya. Di situ kan ada beberapa kelas yang LCD-nya sudah ada tombol skakelnya. Jadi usahakan Bapak Ibu dalam penggunaan LCD, mohon maaf ya, itu usahakan di off lewat atas. Kalau sudah off, skakelnya diceklekan, dimatikan. Kalau skakelnya tidak dimatikan, itu tetap arus listrik mengalir terus dalam proyektor. Ya, jadi kalau kita hidupkan maka akan overhead. Yang ketiga yaitu tentang penyusunan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, mungkin masih perlu ditingkatkan pemahamannya oleh guru karena memang diferensiasi itu banyak sekali. Saya sendiri Pak Kiki memang juga menyadari bahwa diferensiasi itu membuat saya capek, kesel. Yang terus bergerak aktif itu adalah gurunya yang membuat anak-anak semakin senang dan semakin menarik dalam proses pembelajaran kita. Memang itu Bapak Ibu gurunya yang capek, apalagi di usia-usia saya ini sudah waktunya, sudah waktunya. Oke, lanjut untuk yang refleksi yang belum berjalan dengan baik yang selanjutnya yaitu pemanfaatan penggunaan HP yang efektif dan positif. Mungkin memang di dalam kelas ini masih banyak sekali pemanfaatan HP anak-anak yang kurang dimanfaatkan dengan baik dan banyak yang masih menggunakan HP dengan game, permainan game. Baik, lanjut. Kendala yang dihadapi yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiki bahwasanya fasilitas pembelajaran yang ada yang masih banyak yang rusak ya, dan pengadaan baru seperti LCD proyektor dan audio kelas yang secara permanen perlu dilakukan ya Pak Kiki. Dan insya Allah memang tahun ini kita sudah menganggarkan dan secara bertahap. Kemarin kami pos sudah membelikan 2 LCD dan komite juga 1, dan insya Allah tahun ini juga kita belikan 5 lagi karena kita tidak bisa menganggarkan secara langsung di Bapak Ibu karena anggaran yang pasti di anggaran BOS, kebetulan saya juga yang memegang BOS, anggaran yang utama itu memang sudah banyak. Jadi penganggaran tambahan-tambahan yang secara tidak teranggarkan itu juga kita masih berpikir. Kemudian untuk motivasi dan pemahaman guru dalam belajar itu masih perlu ditingkatkan lagi, dan yang paling penting mengatur waktu bersama secara kompak. Ini terbukti dalam komunitas belajar. Nah, kemudian untuk solusi terhadap kendala yang kita hadapi saat ini yaitu memenuhi fasilitas pembelajaran dengan pengadaan LCD yang sudah disampaikan tadi. Kita secara perlahan kita berkolaborasi dengan komite dan insya Allah koperasi juga siap untuk kita sentil untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak di Bu Sri. Yang jelas semuanya untuk kebutuhan anak-anak. Untuk solusi yang kedua dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Gigi bahwasanya kita masih minim atau kurang tentang penyusunan modul ajar, masih belum efektif. Kita akan mengadakan IHT tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penyusunan modul ajar yang termodifikasi. Insya Allah minggu-minggu ini kita laksanakan IHT untuk pemenuhan kebutuhan belajar anak-anak dari Panjenengan. Yang
Selanjutnya yaitu belajar dan menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMN melalui komunitas belajar. Monggo PMN-nya tenggriyo sambil istirahat, boleh sambil mendengarkan videonya. Kalau di rumah Pak Maun pegang pacul, kan Pak sambil pegang pacul sambil mendengarkan videonya PMN bisa. Monggo Bu Risma. Pegang pacul. Berikut ini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah kita laksanakan dan yang sudah berjalan. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan panen hasil karya di P5. Nah ini ada beberapa karyanya anak-anak. Alhamdulillah sebenarnya memang penilaian P5 yang sama seperti yang bisa disampaikan oleh Pak Gigi itu tidak di hasil karyanya, ya, prosesnya yang perlu kita nilai. Selanjutnya di sini juga ada kegiatan IHT yang memang sudah pernah kita laksanakan dan mungkin besok kita kuatkan lagi dan kuatkan lagi biar lebih kuat, ya. Ya, ini ada IHT yang sudah kita laksanakan dengan Pak Gigi tentang media pembelajaran kuisis, Canva bersama mahasiswa UNED dan mahasiswa UPI. Pak Gigi dan Pak Wardi kemarin. Lanjut, Bu Risma, tinggal dokumentasi saja, sudah bisa dilanjutkan. Oke, lanjut. Ya ini kegiatan. Nah ini kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas yang dilaksanakan oleh guru model, ada 6 guru model dan Bapak Ibu observer. Kita sudah laksanakan. Kebetulan kemarin ada Pak Handi, di sini ada Bu Risma. Saya minta fotonya Pak Gigi itu malah dikirimi fotonya Bu Risma, enggak tahu ya. Yang di sini kok fotonya Bu Risma ini. Lanjut Bu Risma. Nah, setelah kita melaksanakan observasi, kita melaksanakan refleksi bersama-sama dengan guru model dan Bapak Ibu observer yang didampingi oleh Bu Linda. Kita menyampaikan solusi-solusi ataupun apa kemarin ya, pembelajaran yang baik gitu ya, dari Pak Samsul, kemudian Bu Alfi juga menyampaikan, ada Pak Rino. Yang saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rino bahwa senyummu semangatmu gitu ya kemarin. Mohon maaf, keselak bakso ya. Kebetulan yang mengobservasi Bu Ratna kemarin ada Pak Rino dan teman yang lainnya, dan yang memberi apa namanya semangat itu Pak Rino, Bu Pris. Ternyata Pak Rino dalam proses pembelajaran Bu Ratna itu tidak pernah meninggalkan senyumannya Bu Ratna, gitu katanya. Senyummu semangatku, senyummu semangatku, katanya gitu ya. Lanjut, dari hasil ini ada dokumentasi kegiatannya anak-anak. Alhamdulillah hasil karya anak-anak yang didampingi oleh Bu Rulda dan tim itu sudah menghasilkan satu karya smart room dan saat ini masih berproses penilaiannya. Berikut ini ada beberapa dokumentasi sertifikat. Monggo yang belum, kebetulan saya koordinatornya, besok akan saya tagih. Yang belum nanti saya list penambahan di bulan Agustus ini. Ya, saya sudah tidak Agustus ini. Karena ini juga nantinya untuk tagihan kita di apa Bu namanya? RHK. Ya, RHK kita harus mengeluarkan 1 atau 2 sertifikat mandiri, pelajaran mandiri. Lanjut Bu Risma. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gigi dan saya tadi tentang temuan-temuan permasalahan dan kelebihan panjenengan di sekolah ini dapat kita simpulkan bahwasanya penyusunan modul ajar yang bervariasi agar proses pembelajaran berdigitalisasi menjadi lebih interaktif, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Untuk yang selanjutnya yaitu pengalaman pelatihan guru di PMN semakin meningkat kualitas
dan kuantitasnya. Lanjut. Kemudian untuk tindak lanjut kegiatan pada siang hari ini yaitu kita mengambil topik bagaimana ya, ini sharing ya, dari hasil teman-teman tadi, jika kita mengambil topik penguatan sumber daya sekolah bagaimana. Kalau iya nanti kita buat subtopiknya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu melaksanakan IHT dengan mengangkat tema pembelajaran berdiferensiasi berbasis digitalisasi pembelajaran, kemudian menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk yang selanjutnya melakukan observasi kelas secara kontinu bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas belajar guru di PMN secara bersama-sama untuk menyelesaikan topik yang ditentukan dalam komunitas belajar. Mungkin itu, semoga SMP 2 Bangrejo dapat terus memperbaiki diri dengan penuh semangat dan kerja keras untuk menjadi sekolah yang berkelas, ikhlas, cerdas, dan tuntas. Terima kasih. Monggo mungkin ada saran dari Bapak Ibu untuk kegiatan selanjutnya atau nanti IHT-nya itu ning anu nduk ning opo jenenge hotel opo gitu, monggo nanti sarannya akan kami terima dan akan kami mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ada penguatan dari Mupris. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Dina dan terima kasih. Itu penjelasannya. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada Ibu bahwa PMO ini milik kita dan kita akan melaksanakan proses seperti ini setiap 2 bulan sekali. Akan seperti ini. Sebenarnya PMO tadi bukan dari kita ke jenengan, tetapi harusnya dari jenengan ke saya. Itu nggih. Besok lagi dibalik nggih. Dibalik. Jadi besok lagi yang membuat itu adalah guru, disampaikan kepada kepala sekolah untuk diajukan sebagai satu program yang ingin kita lakukan. Itu. Jadi ini kita satu contoh karena ini PMO yang pertama, maka ini menjadi satu proyek percontohan. Maka PMO itu seperti itu. Jadi itu yang nanti di bawah komando dari Bu Endang Erna, Bu Niha dan Pak Gige, kita nanti setelah 2 bulan itu di bulan Oktober kita akan melaksanakan kegiatan PMO yang kedua. Maka Bapak Ibu selama bulan Agustus September ini harus merencanakan kira-kira program yang nanti akan kita rencanakan yang tadi diajukan oleh KP, gitu. Tadi yang mengajukan kan KP kepada sekolah. Ini kira-kira dari refleksi pembelajaran yang kita lakukan nanti kira-kira kegiatan yang cocok itu adalah apa? Kalau tadi Bu Niha menyampaikan bahwa hasil refleksi pembelajaran dari yang kurang baik kemudian ada kendala dan masalah itu solusinya seperti ini, kemudian tindak lanjutnya kita tentu apa? Kalau nanti sebenarnya peningkatan sumber daya sekolah atau peningkatan kapasitas guru, maka yang cocok dengan kegiatan itu apa? Karena nanti hasil yang panjenengan buat itu harus saya laporkan di PKB saya. Jadi bukan abal-abal. Jadi kegiatan kita betul-betul real kita lakukan, bukan abal-abal karena setelah dokumen dan pertanggungjawaban dari sekolah. Jadi kalau misalkan nanti kita sepakati bersama-sama, monggo nanti saya tidak ikut melanjutkan kegiatan ini, monggo nanti dipandu kegiatan apa kalau misalkan memang peningkatan kapasitas guru yang menjadi poin prioritas, maka kita nanti akan melaksanakan IHT secara berkelanjutan. Maka IHT awal kita untuk mengawal supaya nanti pada saat kunjungan lapangan visitasi oleh fasilitator kita tidak mengalami kesulitan, maka mungkin minggu ini boleh dilaksanakan IHT. Kalau IHT itu kita belajar bersama dengan menggunakan narasumber dari dalam, kita punya guru penggerak, monggo misalkan Pak Gige, monggo. Kalau misalkan nanti Bu Diana, monggo. Kalau misalkan nanti kita butuh dari luar, monggo.
yang mensepakati adalah panjenengan semua. Yang paling enak dan kira-kira mengena itu yang bagaimana? IHD itu jika kita lakukan. Kemudian yang kedua kita makan apa? Nah, kita tetap mengambil peningkatan kapasitas guru Bu. Loh, di dalam mana? Untuk meningkatkan capaian pendidikan kita pengen ada peningkatan prosentase di pelatihan mandiri PMM. Maka kita belajar PMM melalui komunitas belajar. Misalkan setiap hari Kamis minimal kita menyelesaikan satu topik yang kita inginkan. Apakah kita mau topik yang sama atau topik berbeda? Gitu. Sehingga kita tidak usah ambil kegiatan banyak-banyak di 1 bulan ini, tetapi minimal yang kita butuhkan untuk start awal untuk kepentingan kita di dalam proses pembelajaran itu terpenuhi. Kemudian RHK panjenengan juga bisa terfasilitasi, gitu. Kan jenengan mesti akan di sana kan sertifikat pelatihan ya, mesti ada ya di sana yang kemarin itu. Jadi mungkin bisa jadi di semester berikutnya Bapak Ibu nanti kan RHK-nya ada semester 1, semester 2 ya. RHK Januari sampai Desember minimal Bapak Ibu harus menampilkan 1 program di sana untuk peningkatan kompetensi, harus ada 1 sertifikat atau 2 sertifikat baru saya tanda tangan, baru saya tersetujui. Kemarin kan tidak ada kepastian dengan harus mengambil sertifikat PMM. Tapi semester besok yang Januari sampai Juni wajib. Itu nggih? Itu supaya nanti kita belajar. Itu saja yang perlu saya keluarkan pada panjenengan. Monggo disepakati bersama-sama, dipimpin monggo Bu Endang, Bu Niha sama Pak Gige untuk mensepakati kegiatan ini apa, sehingga nanti diperoleh satu kegiatan yang jelas. Jika memang minggu ini dilaksanakan IHT, kapan supaya nanti saya bisa melaporkan kepada pengawas. Hasil nanti misalkan ini perlu ada revisi, tidak apa-apa direvisi. Nanti ini yang dilaporkan kepada pengawas, karena pengawasnya minta file dari PPT yang kita tampilkan pada hari ini. Gitu ya Bapak Ibu. Monggo ini hak panjenengan untuk mendapatkan sesuatu karena kita memang punya anggaran untuk kegiatan itu. Betul nggih? Saya mohon izin dulu, selamat melanjutkan. Kalau mau rehat dulu untuk menikmati bakso monggo supaya nanti bisa berpikir lebih hebat dan jernih lagi, silakan. Nanti dilanjutkan setelah makan bakso. Itu nggih, karena kegiatan panjenengan sambil menunggu jam 2. Betul nggih? Saya tak undur diri, izin dulu karena saya harus melanjutkan kegiatan di Sempuh. Mudah-mudahan tidak terjebak macet. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tim hebat SMP 2.